Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. One Punch Man Chapter 168 sudah keluar, dan seperti biasa saya akan membahas dari chapter tersebut. Agak sedikit bosan sih sama The Revenge sih. Mungkin saya akan nyari beberapa manga yang update dan saya akan update chapter terbarunya, seperti One Punch Man ini sih. Dan daripada kita berbahasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Pertarungan Saitama melawan Garou masih berlanjut. Cover manga berwarna menampilkan tangan Saitama dan Garou. Chapter 168, Kebangkitan Sang Dewa. Garou yang menyadari dia harus menyamai atau mengkopi kekuatan Saitama melakukan serangan dengan menggunakan gerbang dimensi. Saitama dengan sangat mudah menghindari serangan dari Garou. Bukan cuma menghindar, namun Saitama dengan sangat cepat melakukan pukulan ke gerbang dimensi Garou, dan Garou pun terkena pukulan keras dari Saitama. Di sisi Garou, setelah terkena pukulan dari Saitama, Garou langsung membuka gerbang dimensi dan akan melakukan serangan lagi melalui belakang Saitama. Namun, di sisi Saitama, dia mengetahui Garou akan menyerang dari belakang. Saitama pun langsung memukul Garou dengan sangat keras. Pukulan itu membuat Garou terpental hingga masuk ke gerbang dimensinya. Garou pun melakukan serangan yang sama ke Saitama. Namun Saitama menghilang, dan tiba-tiba Saitama bergerak cepat ke arah Garou. Satu pukulan keras Saitama itu mengenai leher belakang Garou. Di sisi Garou yang terkena pukulan dari Saitama, dia bertanya-tanya, kenapa dia dengan sengaja meniruku? Di sisi Saitama, dia berkata, kau bilang, kau akan meniruku saat kau serius dan akan melampauiku. Ayo coba saja. Bukankah itu tujuanmu dari semua ini? Garou dihajar habis-habisan oleh Saitama. Garou selalu bertanya, kenapa? Aku sudah membalasnya dengan kekuatan yang sama, tapi serangan selanjutnya selalu lebih keras. Apakah aku bisa menyainginya? Terlihat Garou berhasil melakukan serangan ke arah perut Saitama. Namun pukulan itu tidak berarti. Saitama dengan mudah memukul dagu Garou dengan sangat keras. Kita bisa melihat kekuatan Garou sebenarnya sudah menyamai Saitama. Namun dari Saitama tersebut kekuatannya terus meningkat. Bahkan sekarang pun Saitama terus berkembang. Kekuatan Saitama meningkat dengan sangat tajam. Dan semua itu diakibatkan oleh luapan emosi yang belum pernah dia rasakan. Garou melakukan serangan ke Saitama dengan menggunakan gerbang dimensi. Namun Saitama dengan sangat mudah menggenggam tangan Garou. Karena pertarungan Saitama yang menimbulkan debu, tentu saja Saitama pun akan bersin di hadapan Garou. Terlihat Garou menyadari akan adanya sebuah ancaman. Garou pun menghindari bersin dari Saitama. Bersin Saitama itu membuat setengah planet Jupiter hancur. Kekuatan bersin yang berada di luar nalar manusia. Di sisi Garou, dia sedikit ketakutan melihat kekuatan Saitama dan berkata di dalam hatinya, ini gila. Apa-apaan monster ini? Makhluk yang seharusnya tidak boleh berkeliaran di bumi. Dan kurasa aku juga sama. Saat Garou masih bertarung melawan Saitama, dari kejauhan Garou melihat sebuah cahaya, dan cahaya itu adalah matahari. Tentu saja di sana ada bumi. Menyadari kekuatannya masih kurang untuk melawan Saitama, Garou pun mencoba untuk mendekat ke bumi. Garou pun kabur menggunakan sebuah gerbang dimensi. Di dekat bumi, Garou berkata, aku berhasil kembali ke bumi. Garou mengira dirinya menang melawan Saitama. Namun tiba-tiba Saitama muncul di belakang Garou. Melihat Saitama yang muncul tiba-tiba di belakangnya, Garou pun mencoba untuk kabur. Namun Saitama dengan sangat mudah mengejar Garou menggunakan udara yang keluar dari lubang pantatnya, atau kita bisa sebut dengan sebutan kentut. Dan pukulan keras dari Saitama langsung mengenai muka Garou, hingga membawa Garou dan Saitama mendarat ke bumi. Di sisi Garou, setelah menerima pukulan dari Saitama hingga membawanya kembali ke bumi, di sana Garou berkata, kenapa kau tidak langsung membunuhku saja? Mendengar perkataan dari Garou, Saitama pun menjawab, dibandingkan denganmu, yang bisa ganti kostum dalam sekejap atau King, aku sangat benci. Karena aku tidak cocok dengan ini. Tapi karena aku adalah seorang pahlawan, apalagi permintaan anak itu, aku harus menghentikanmu tanpa harus membunuhmu. Saat Garou mendengar perkataan dari Saitama, Garou pun memandang ke arah jauh, dan terlihat seorang anak kecil yang terkapar pingsan. Seketika itu Garou pun berteriak dan menangis, serta berlari menjauh dari Saitama dan anak kecil yang pingsan tersebut. Garou berlari seperti anak kecil.
sehingga Garo pun terjatuh. Garo di sana menyadari kenapa Saitama tidak membunuhnya dan berkata bahwa aku adalah pahlawan dan aku akan membinasakan kejahatan. Namun Saitama tidak berkata seperti itu karena permintaan anak kecil itu masih dipegang oleh Saitama. Di sisi Garo di sana dia berkata, sekarang orang pertama kali ingin kuselamatkan dengan mengubah dunia karena aku adalah dia. Mendengar Garo berkata seperti itu, Saitama pun menjawab, kau ingin menyelamatkan dia? Kau bukan akan bergantung padanya untuk dukungan. Mendengar perkataan Saitama, Garo pun menyadari apa yang dia lakukan sebelumnya. Garo pun meminta tolong kepada Saitama, di mana Saitama diminta untuk meniru gaya bela dirinya, atau bisa dikatakan Garo ingin mewarisi bela dirinya kepada Saitama. Namun di sisi Saitama sebenarnya dia tidak mau dan masa bodoh dengan teknik bela diri. Hanya Garo yang bisa memaksa Saitama bahwa hanya dialah yang bisa melakukan itu. Garo pun melakukan gerakan, begitupun juga Saitama. Kita tahu Saitama bukan tipe orang yang bisa serius. Namun Garo langsung menyuruh Saitama dengan serius dan konsentrasi. Partikel dan antipartikel diciptakan dari sinar kosmik Garo. Saat partikel subatomik mulai bergerak ke arah berlawanan, mereka mulai meniru gerakan satu sama lain. Saat semua partikel subatomik di dalam Saitama melakukan ini, tiba-tiba di sana Garo berkata, sekarang Saitama, pergilah dan kalahkan dia. Saitama seperti keluar dari badannya. Di sisi Garo di sana dia melanjutkan perkataannya, hanya kau yang bisa melakukannya. Hanya harus kau yang kalahkan masa depan yang buruk itu. Setelah berkata seperti itu, Garo pun berubah menjadi sebuah batu yang retak. Bisa dikatakan Garo sudah meninggal. Di sisi Saitama berpindah kembali ke masa lalu. Terlihat Saitama yang begitu kagum kepada Garo dan berkata, ilmu bela dirimu sungguh luar biasa Garo. Masa lalu. Terlihat Garo yang baru saja mendapatkan perubahan kosmik, kejahatan absolut. Tiba-tiba di sana muncul Saitama dan langsung memukul keras Garo. Pukulan Saitama itu sudah menjadi pukulan abnormal yang kuat di bulan Jupiter. Kembali ke masa lalu dan mendarat sebelum pernah diluncurkan. Pembalikan penyebab sangat tak terhindarkan. Itu membutuhkan bukan satu pukulan, tapi 0 pukulan untuk menyelesaikan pertarungan itu. Semua pahlawan tingkat S kaget melihat Garo yang terkena pukulan. Di sisi Genos, di sana dia menyadari bahwa itu adalah senseinya, yaitu Saitama. Tiba-tiba Saitama seperti tertarik. Badan masa depan Saitama yang telanjang dan badan Saitama di masa lalu dengan pakaian pun menyatu. Saitama bertanya, apa yang dia lakukan di sini? Bukannya dia barusan menerima pukulan atau serangan dari Garo? Saat menoleh ke arah tangannya, tiba-tiba Saitama kaget karena dia memegang inti dari Genos. Bukan cuma itu, dia juga kaget karena bagian bawah pakaiannya sudah robek. Tiba-tiba Genos terbang ke arah Saitama dan menabrak perut Saitama. Di sana Saitama menyadari bahwa Genos masih hidup. Chapter akan berhenti di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Di chapter kali ini kita melakukan sebuah teknik bela diri yang membuat Saitama kembali ke masa lalu dan memperbaiki semua yang jahat di masa depan, termasuk dirinya. Sebelumnya sudah dikonfirmasi bahwa Genos akan meninggal atau tidak bisa dihidupkan kembali. Namun, dengan kembali ke masa lalu, berarti Genos tentu saja tidak akan mati, atau bisa dikatakan Genos hidup. Karena kekuatan Saitama terus meningkat saat pertarungannya melawan Garo di bulan Jupiter, dan saat Saitama kembali ke masa lalu dari masa depan, tentu saja Garo yang baru saja mendapatkan kekuatan hanya dihajar sekali oleh Saitama langsung KO. Satu hal lagi, kita melihat di sana ada banyak pahlawan S yang melihat Garo dipukul oleh Saitama. Namun tiba-tiba Saitama seperti tertarik dan menyatu dengan badannya di masa lalu. Ada dua kemungkinan. Bisa saja Saitama diketahui kekuatannya. Namun kita bisa melihat seseorang dengan telanjang memukul Garo dan tiba-tiba muncul Saitama dengan pakaian yang lengkap. Kemungkinan kekuatan Saitama masih disembunyikan atau tidak diketahui oleh orang lain. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan bila ada beberapa kalimat atau penyebutan nama karakter yang saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.